Keputusan Rasman Arif Nasution dalam mengadopsi Laura, putri sulung Nikita Mirzani, ternyata tak main-main. Ia secara terbuka, Rasman mengaku akan segera mengurus berkas adopsi Laura di pengadilan. Di sisi lain, Nikita Mirzani, ibu kandung Laura yang masih sangat mampu dalam memenuhi kebutuhan Laura, nyatanya mengikhlaskan begitu saja jika Laura memang ingin diadopsi oleh Rasman. Dan terlepas dari hal tersebut, Nikita Mirzani kembali membuat gebrakan baru ketika dirinya mengumumkan jika ia membuka pendaftaran anak angkat yang ingin disekolahkan hingga sukses. Dan untuk mengetahui terkait sederet fakta-fakta tersebut, maka inilah 5 fakta Rasman serius adopsi Laura, versi Cumi Top 5. Rencana Rasman mengadopsi Laura, putri sulung Nikita Mirzani, ternyata bukan omong kosong belaka. Rencana tersebut ternyata tidak main-main. Pasalnya, Rasman mengaku akan segera mengurus berkas yang berkaitan dengan adopsi tersebut. Di sisi lain, alih-alih murka, Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Laura justru ikhlas dan mempersilahkan jika Rasman ingin mengadopsi putri sulungnya itu. Lantas sejauh mana Rasman mengurus berkas pengadopsian Laura dan bagaimana respon mengejutkan Nikita Mirzani? Kami akan diskusikan, tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih, Bang? Nggak bisa saya sebutkan, itu kan persyaratannya beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja, nanti begitu kita daftar kita info, begitu sidang kita info. Itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asal atau seperti apa sih, Bang? Nggak ada itu. Persetujuan yang mana dulu, kan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah, kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat, kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada. Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dialami, kan, semuanya diurai. Nggak ada, yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci kepada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar pun urusan dia kalau dia sudah dewasa kan. Saya juga nggak mendendam kok. Kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu. Nggak mau saya om. Ya udah lagi dia panas saya diamin. Ambil. Gak apa-apa. Ambil. Siapa yang mau ambil? Ya kan daripada berebutan ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Ya ambil aja. Rasman secara gamblang menyatakan bahwa keputusannya untuk mengadopsi Laura bukanlah murni atas pemikirannya. Menurut Rasman, Laura lah yang meminta untuk diadopsi oleh dirinya dan keluarga. Hingga atas belas kasih terhadap Laura yang dirasa memiliki kehidupan yang pahit di usianya, ia memutuskan untuk bersedia mengadopsi Laura. Lantas, benarkah Laura yang meminta untuk diadopsi oleh Rasman? Dan apa alasan Laura ingin diadopsi? Masa saya yang nawarin? Dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya bentak kok. Ya udah. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya. Tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV. Dia bisa lihat perkembangan, YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Ya, saya sudah tanya dia. Karena dia percaya ke saya. Ya kasihan lah. Masa kita nggak kasihan orang begitu? Saya dengar cerita dia, pahit sekali, getir sekali hidup dia. Dia takut, malah dia takut. Jangan sampai dia diancam bunuh. Dia takut sampai ke arah itu. Bayangin itu. Apa tidak saya harus mengambil aspek kemanusiaan dari diri saya? Walaupun itu belum bisa kita yakini. Ini kan masih dugaan. Tapi dari kalimat dia itu begitu. Bukan trauma, nggak mau lagi. Ya. Dia takut, dia khawatir, termasuk keselamatan dia. Udah kalian pahami aja itu. Ya menurut kalian anak seperti apa? Kalau gua ngomong ntar salah lagi. Ya kalian aja lah yang mengartikan anak seperti apa.
Keputusan Rasman yang memilih untuk mengadopsi Laura yang merupakan putri sulung Nikita Mirzani ternyata telah difikirkan dengan sangat matang. Ya, pasalnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Rasman, ia mengaku siap untuk memberikan fasilitas terbaik untuk Laura. Mulai dari tempat tinggal hingga pendidikan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Laura. Lantas, fasilitas apa saja yang dijanjikan oleh Rasman? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani mendengar hal tersebut? Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan. Dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Khalif senang, dia mau, ya sudah. Nah, begitu. Saya akan bereskan dulu pendidikan SMA-nya, kan itu masih gantung kan. Dia akan berhenti itu dari UK kan. Nanti kita lihat lah. Ya saya juga orang pendidikan biasa lah. Nanti kita lihat. Kita lihat perkembangan. Yang penting sehatkan dulu psikis dia. Selesai, kemudian sampai umur 18 tahun baru kami pikirkan semuanya. Dan tempatnya insya Allah representatif. Walaupun kecil rumah saya, insya Allah fasilitasnya mencukupi. Mau berenang juga ada kolam renangnya, walaupun kecil. Ya, kalau memperjuangkan anak kan emang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh ya ambil aja. Rasman mengungkapkan keputusan dirinya untuk mengadopsi Laura telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besarnya. Ya, menurut pengakuan Rasman, keluarga besarnya telah menerima keberadaan Laura dan siap menyambut Laura dengan hangat untuk masuk ke dalam keluarganya. Lantas, benarkah Laura telah diterima oleh keluarga besar Rasman? Terima. Istri saya di Medan juga terima Bu Eli, bawa sini Bang, nggak apa-apa, anak saya di sana dokter. Ada yang seumuran dengan dia juga, Eca yang baru masuk kedokteran. Di sini juga Khalif, dia anak satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Dia senang bergaul sudah. Dia saya lihat memang butuh sosok orang tua yang sepaham dan mengerti dia. Itu saya lihat. Dan semangat hidup dia untuk mencari nafkah sendiri itu kuat. Dia bilang, oh minta handphone itu cari itu yang cari duitnya saya, yang belikan saya sendiri, itu Loli. Terus, Om dukung saya biar saya cepat 18 tahun, terus saya mau berjuang di hidup saya. Enggak, kamu sekarang ada saya, ada Om sama Tante, nggak usah. Nah, dia senang. Kemudian Ibu Nurma itu kasih rumahnya pun keren, dia pandai, dia masuk ke ruangan canda-canda, akhirnya ketawa. Sampai Loli itu bisa ketawa, yang begitu tegang, Bu Nurma itu dengan kami menghibur ketawa di ruangan itu. Nah, jadi kalau udah ketawa berarti kan kelihatan baru pelan. Memang diberitahu oleh Kemen PPA, KPAI, penyidik dari unit Polres Metro, Polda, Mabes, mereka bilang yang dipercaya hari ini hanya Pak Rasman dengan Bu Ade. Nah, jadi mereka bilang bantu kami Pak Rasman supaya Loli bisa dibujuk ke rumah sakit Polri. Setelah mempersilahkan Rasman mengadopsi putri sulungnya Laura, Nikita Mirzani kembali membuat gebrakan baru di media sosialnya. Ya, secara terbuka, Nikita Mirzani mengumumkan jika dirinya membuka pendaftaran anak angkat yang akan ia sekolahkan hingga perguruan tinggi, serta ia tanggung kehidupannya hingga menjadi orang yang sukses. Lantas, apa alasan Nikita Mirzani membuka pendaftaran anak angkat tersebut? Apakah hal itu ia lakukan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Laura, putri sulungnya, yang lebih memilih diadopsi oleh Rasman? Gimana kalau gue buka pendaftaran untuk anak angkat yang mau disekolahin, dapat beasiswa dari Nikita Mirzani sampai cita-citanya terkabul. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau,
Besok gue akan kasih tahu persyaratannya. Ini hanya benar untuk anak-anak yang mau belajar dan terhalang oleh uang. Ya, ini buat yang mau belajar. Sekali lagi aku bilang, ini hanya untuk anak-anak yang seusianya memang betul untuk belajar. Hanya belajar, menimba ilmu sampai mengejar cita-citanya setinggi langit akan saya kabulkan. Ingat ya anak-anakku yang ada di seluruh Indonesia, sekolah itu dari SD sampai SMA, kalau ada manjur, ada uangnya sampai universitas. Ya, tempuhlah sekolah dulu, pendidikan dulu, baru pikir-pikirin yang lain. Orang-orang yang S1, S2 aja sulit cari pekerjaan. Apalagi ini yang gak tamat sekolah. Jadi mumpung aku lagi pengen ngangkat anak asuh dan akan kusekolahkan plus akan kubukakan asuransi dan akan kubukakan tabungan, akan kutanggung sekolahnya sampai ke tingkat perguruan tinggi.